Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Moderasi, berjumpa kembali dengan saya Waode Asnani dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini telah hadir bersama saya di studio Warta Kemenak Sultra, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kota Kendari, Dr. Haji Muhammad Naim, SPI MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Iya baik, selamat datang di Kemenak Sultra dan Oke. selamat berkunjung di Geraha Moderasi Kanwil Kemenak Sultra ini. Terima kasih Iya, sudah dihadirkan di sini. Iya, dan terima kasih sudah hadir di studio kami, yang mana studio Warta Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Kemenak Sultra yang merupakan inisiasi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Zainal Mustamin, dalam rangka mengarusutamakan moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Iya baik, baik Pak. Barangkali berbicara tentang Madrasah Insan Cendekia Kota Kendari nih Pak. Orang Oke. mendengar sudah bisa membayangkan madrasah yang usianya masih begitu muda ya, tapi sudah memiliki banyak prestasi. Barangkali bisa Ya. dijelaskan sedikit nih Pak tentang program-program unggulan yang ada di Madrasah Insan Cendekia Kota Kendari ini. Silakan Pak. Oke. Iya. Baik, Bu. Terima kasih bahwa pada kesempatan ini dari podcast Warta Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Iya. berkenan untuk menghadirkan kami ya dalam rangka tentu bagian dari siar ataupun publikasi Iya. publikasi madrasah kami. Manisan Cendekia Kota Kendari pada tahun 2022 ini memang sudah menginjak usia yang ke-6. Iya. Dan di usia kami yang ke-6 ini maka tahun 2022 ini kami Sivitas Akademika Manisan Cendekia Kota Kendari mengusung tema yang menjadi spirit bersama bagi madrasah kami, yaitu Insan Cendekia Gemilang. Makna gemilang sendiri kami pilih untuk menunjukkan semangat dan motivasi kami di Manisan Cendekia Kota Kendari agar bisa terus berprestasi. Iya. Sesuai dengan motto dasar dari siswa kami, siswa-siswi Manisan Cendekia Kota Kendari, bahwa belajar adalah ibadah dan prestasi untuk dakwah. Iya. Maka tentu pencapaian prestasi-prestasi yang ada sampai saat ini harus terus kami perbaiki, harus terus kami tingkatkan. Dan untuk menopang itu, maka kemudian spirit semangat yang kami pilih sebagai tema kami di tahun 2022 ini adalah Insan Cendekia Gemilang. Iya. Kemudian makna gemilang sendiri pun sebetulnya jadi secara harfiah seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga merupakan suatu akronim sebetulnya. Iya. Jadi Insan Cendekia Gemilang, gemilang artinya membentuk generasi moderat, islami, unggul dan berdaya saing. Iya. Nah, ini tentu ada maksud dan tujuan kenapa kemudian kami memilih kata gemilang tersebut. Berkaitan dengan pencapaian prestasi Manisan Cendekia Kota Kendari sampai saat ini, alhamdulillah mengiringi tekad dan semangat kami bahwa di tahun 2022 ini kami ingin terus menghasilkan prestasi, ingin terus membawa siswa-siswi Manisan Cendekia Kota Kendari menghasilkan prestasi. Iya. Salah satu prestasi yang bagi kami tentu menjadi suatu hal yang besar karena prestasi ini secara langsung menggambarkan sebetulnya bagaimana kemajuan dari layanan pembelajaran yang kami berikan kepada siswa. Iya. Jadi di tahun 2022 ini yang baru saja dirilis oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil ujian tes berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2022 yang diikuti kurang lebih 23.000 sekolah madrasah di seluruh Indonesia.
Dan dari 23.000 tersebut kemudian terpilih oleh LTMPT itu yang memenuhi kriteria untuk dinilai ada lebih dari 3.000, hanya lebih dari 3.000 sekolah madrasah. Iya. Mani Ihsan Cendekia Kota Kendari secara nasional kami berhasil menaikkan peringkat nasional madrasah kami dari sebelumnya itu berada di peringkat 400-an. Iya. Di tahun 2021, di tahun 2020 ini menjadi peringkat 190. Iya, luar biasa ini, Pak. Itu untuk seluruh SMA, MA, SMK yang ada di seluruh Indonesia. Dan khusus di provinsi kita, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan peringkat tersebut, ini berarti masuk tahun ketiga Mani Ihsan Cendekia Kota Kendari ternyata masih menjadi satu-satunya madrasah sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil masuk dalam 1.000 sekolah madrasah terbaik nasional versi LTMPT tersebut. Iya. Jadi ini tentu bagi kami menjadi satu motivasi dan penyemangat yang besar, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa hasil ini itu secara langsung mencerminkan peningkatan kualitas dari proses pembelajaran, proses pendampingan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di Mani Ihsan Cendekia Kota Kendari kepada siswanya. Karena yang siswa-siswi yang mengikuti UTBK tersebut, ujian tes berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi negeri, kalau di madrasah kami itu kan dia lebih dari 90% yang ikut tahun 2000 ya tahun ini, tahun 2022 ini gitu. Dan sejak tahun 2020 sebenarnya UTBK ini dilaksanakan dan LTMPT itu merilis dari tahun 2020 2021 sampai tahun 2022 ini Mani Ihsan Cendekia Kota Kendari ya menjadi yang terbaik di provinsi kita, Provinsi Sulawesi Tenggara, karena memang masih satu-satunya madrasah sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masuk dalam penilaian LTMPT sebagai 1.000 sekolah madrasah terbaik nasional. Iya, baik. Nah, di samping pencapaian tersebut, kami juga tentu seperti pertanyaan tadi bahwa untuk bisa menghasilkan prestasi, mestilah ada program-program unggulan iya, ya, yang harus mendukung. Jadi kita bersama mengenal bahwa tentu salah satu hal baik dalam setiap organisasi, termasuk kami sebagai organisasi satuan pendidikan, adalah bisa melakukan apa yang sudah ditulis, apa yang sudah direncanakan, dan kemudian bisa menulis atau bisa membuat perencanaannya untuk nanti bisa dilakukan. Maka kami punya 3 program unggulan di tahun 2022 ini, yang ya secara istilah untuk memudahkan kami itu untuk bisa mengingat gitu ya. Jadi ini kan program ini tidak hanya kami sosialisasikan tentu, tetapi mesti harus bisa terinternalisasi dalam ya seluruh sivitas akademika Mani Ihsan Cendekia Kota Kendari, khususnya tentu Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada. 3 program unggulan tersebut itu kami istilahkan sebagai ya pantas, bisa, dan rasa. Itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya bagaimana? Ya. Pantas itu sebetulnya akronim, bahwa program ini, program unggulan utama adalah peningkatan mutu akademik siswa, peningkatan kualitas, gitu. Peningkatan kualitas dan mutu akademik siswa. Yeah. Dalam program Pantas ini maka kegiatan utamanya itu ada 2, ada bimbingan khusus untuk
persiapan UTBK bagi siswa kelas 12 dan itu kami laksanakan setiap sore Senin sampai Jumat itu semacam bimbingan untuk kelas 12. Iya. Karena untuk bisa menghadapi tes masuk di perguruan tinggi itu persiapannya tidak sesaat. Jadi kami sangat sadar itu sehingga kami melakukan pembimbingan yang akan berjalan kurang lebih hampir 10 bulan gitu ya, diikuti oleh siswa kelas 12. Kemudian kegiatan kedua itu adalah berupa klinik mata pelajaran bagi kelas 10-11. Ini juga berlangsung di sore hari sebagai program tambahan yang sifatnya co-kurikuler. Iya. Bahwa sesuai namanya klinik, jadi kalau ada kendala yang dimiliki oleh siswa dalam mata pelajarannya, maka kemudian di situ Bapak Ibu guru hadir mendampingi untuk memberikan penguatan, untuk memberikan penyembuhan, ya, karena namanya klinik mata pelajaran. Kemudian yang kedua program BISA. Program BISA ini pengembangan bakat, minat siswa. Iya. Jadi BISA. Gitu. Ini memang diarahkan untuk siswa-siswa yang punya kemampuan lebih, yang sifatnya khusus. Dengan kegiatan utama kami di program BISA ini adalah peningkatan prestasi siswa dalam bidang kompetisi sains, kompetisi dan olimpiade sains, serta yang kedua dalam bidang riset atau penelitian ilmiah. Dan kemudian program yang ketiga yang kami sebut RASA. RASA ini adalah bimbingan rasa guru asuh, siswa asuh. Ini sebetulnya adalah program yang kami sebut sebagai ruh dari kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kami, karena melalui bimbingan guru asuh, siswa asuh inilah rasa setiap siswa, karena siswa kami adalah siswa yang berada di asrama, sehingga siswa tersebut harus bisa gitu ya memiliki sosok, meskipun itu tidak bisa full, sosok yang bisa menjadi pengganti orang tua, khususnya tentu kami menggantikan fungsi orang tua untuk bisa selalu melihat bagaimana perkembangan akademik dari siswa-siswi Man Ihsan Cendekia Kota Kendari. Setiap guru, saat ini kami 33 guru yang ada di Man Ihsan Cendekia Kota Kendari, termasuk kepala madrasah di dalamnya, itu memiliki 9 sampai 12 siswa asuh. Jadi satu guru asuh itu membimbing 9 sampai 12 siswa. Nah, dan itu untuk mengcover keseluruhan siswa yang saat ini siswa kami itu jumlahnya 280. Iya, baik. Nah, itu kira-kira program unggulan di madrasah. Iya, baik. Kemudian terkait dengan moderasi beragama nih Pak, sejauh mana Man IC Kota Kendari ini melakukan upaya dalam rangka penguatan moderasi beragama di Man IC sendiri? Iya, silakan Pak. Baik. Jadi sama seperti bagaimana kami kemudian menggagas dan melaksanakan program unggulan di madrasah kami. Untuk bisa mengimplementasikan moderasi beragama, kami juga sudah berupaya agar secara sistem dalam pembelajaran di madrasah kami, maka moderasi beragama ini memang hadir. Dalam KMA, Keputusan Menteri Agama 184 tahun 2019, memang kan secara konsep bahwa moderasi beragama ini adalah sebagai hidden curriculum atau kurikulum yang tersembunyi, yang itu dia terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Namun kami juga melihat bahwa ruang inovasi dalam implementasi kurikulum ini kepada madrasah itu diberikan gitu ya. Kami mencoba mewadahi secara langsung dalam kurikulum kami bahwa moderasi beragama dalam bentuk pembimbingan, pembinaan secara terstruktur, secara berkelanjutan itu hadir di madrasah kami. Dan kemudian bagian itu kami include-kan, kami integrasikan dalam muatan lokal Man Ihsan Cendekia Kota Kendari yang dimulai tahun pelajaran 2022-2023 ini. Saat ini di tahun pelajaran ini kami
punya muatan lokal yang kami istilahkan atau kami sebut nama muatan lokalnya itu sebagai Syahsiah Islamiyah. Nah, ini saya mengambil dari bahasa Arab, sebetulnya ya saya tidak paham bahasa Arab, tapi bertanya kepada guru bahasa Arab. Baik. Syahsiah Islamiyah ini sendiri sebetulnya artinya program pengembangan kepribadian Islam. Nah, di Syahsiah Islamiyah inilah ada integrasi antara kurikulum pembelajaran secara akademik yang dilaksanakan di pagi hari dengan kurikulum kami di asrama yang dilaksanakan malam hari. Dan muatan moderasi beragama itu bisa kami langsung integrasikan di situ. Adapun bentuk kegiatan dari program atau muatan lokal Syahsiah Islamiyah ini itu mulai dari pembinaan wali kelas. Jadi kami sediakan jamnya atau waktunya, waktu dan tempatnya. Kemudian kami juga memasukkan di situ kegiatan doa dan zikir bersama yang sangat bagus sekali diinisiasi oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian itu yang dilaksanakan pagi hari. Dan jadwalnya itu di kami setiap Selasa pagi. Kemudian yang dilaksanakan setiap malam itu ada kajian kitab di Man Ihsan Cendekia Kota Kendari sebagai madrasah berasrama. Itu kajian kitabnya mulai dari Ta'alim Muta'alim, kemudian Safinatun Najah, saya lupa satu lagi. Biasanya teman-teman di agama yang ingat itu. Intinya konten moderasi beragama ini sudah masuk dalam kurikulum masuk. Jadi selain dia hidden kurikulum, artinya melebur dalam setiap mata pelajaran dan itu disampaikan oleh semua guru mata pelajaran. Kami juga memang secara khusus agar muatan-muatan moderasi beragama yang kita tahu muatannya itu tentu akan berakar pada 4 indikator moderasi beragama itu sendiri ya. Pengembangan wawasan kebangsaan, kemudian toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan budaya lokal. Itu bisa secara sistem terus bergulir. Jadi dengan program Syahsiah Islamiyah, kami juga di situ saya sampaikan tadi kegiatannya itu adalah termasuklah doa dan zikir bersama yang di Kanwil yang diikuti oleh setiap siswa. Memang kalau kami itu kan per kelas mengikutinya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang lain bisa jadi secara bergilir secara aula gitu ya. Kalau kami karena memang sudah masuk dalam kurikulum, berarti kan setiap kelas di jam tersebut, jadi jam 7 sampai 7.30 itu adalah pembinaan wali kelas yang tema-temanya itu langsung dikaitkan dengan moderasi beragama. 4 indikator moderasi beragama. Baik, terakhir mungkin Pak sedikit pesan-pesan moderasi terutama bagi siswa atau guru Man IC Kota Kendari. Silakan Pak. Iya, tentu pesannya sebetulnya sangat bersumber dari slogan atau moto yang sudah diinisiasi dan kemudian digulirkan dengan sangat baik dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Bersama, bersatu, bersaudara. Itu sebetulnya adalah moto slogan yang luar biasa. Karena sekaligus indikator dari moderasi beragama itu ada di situ. Jadi ada kebersamaan, ada persatuan, dan kemudian ada persaudaraan gitu ya. Karena di situlah kita akan bisa mengambil satu motivasi sebetulnya bagi kita semua gitu ya, khususnya bagi kami di Man Ihsan Cendekia Kota Kendari, bagi anak-anak kami, karena anak kami ini 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ada di situ. Ada juga dari Sulawesi Selatan cukup banyak, dari Sulawesi Tengah ada, Gorontalo ada, Nusa Tenggara Timur ada, dari Jawa ada meskipun sedikit, dari Jakarta pun ada gitu ya, meskipun hanya saat ini ada 2 orang dari 280. Tetapi keberagaman yang ada di kami itu akan sangat terkuatkan keberagaman itu dengan tagline 3B ini.
atau Iya, slogan baik. 3B yang Bersama, ada bersatu, bersaudara. yang itu sekaligus Iya, baik. membungkus moderasi beragama yang Iya, ada di baik. madrasah kami. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara Bersaudara kita kita rukun. Ya baik, terima kasih atas kehadiran dan Terima bincang-bincangnya kali ini Pak. Iya. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan menghubungi atau mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.